kondisi manusia itu seperti orang yang tertangkap perangkap beruang. Kalau kaki lu menginjak perangkap beruang, trak, gitu ya, sudah pasti kaki itu patah. Oke? Lalu C.S. Lewis bilang gini, Tuhan itu berusaha untuk membebaskan si perangkap beruang ini, dan itu mustahil, sekali lagi mustahil untuk set you free without pain. Oh benar. Gitu ya, gitu. Jadi kalau misalnya kaki udah patah kena perangkap beruang, lalu perangkap beruang ini mau dibuka, ini mustahil untuk dibuka tanpa menyakiti, gitu ya. Saya pikir ada gereja-gereja yang baik yang memang harus melakukan hal itu, mengkorek semuanya, sehingga ada pulih. Tetapi justru gereja-gereja yang toksik adalah gereja yang membuat kamu tetap di dalam perangkap beruang itu dan melihat bahwa itu adalah hal yang normal. That's fine. Apakah gerejanya membuat jemaatnya berpikir atau berteologi? Kalau enggak, itu mematikan akal sehat loh. Kalau gereja sudah fungsinya mematikan akal sehat dan menyuruh kita beriman dan terima-terima saja apa kata si pendeta, ikut-ikut aja tanpa kita punya ruang kritis untuk menimbang apakah ini benar atau salah. Berarti itu toksik. Toksik. Kenapa? Mematikan akal sehat. Tapi kan harus percaya saja. Iya. Itu Taat berkat. gila itu. Taat berkat. Percaya aja lo nggak boleh lo. Itu nggak boleh dibantah lo kebenaran itu. Pendeta itu bukan Yesus. Absolut, tapi kebenaran. Yesus pun buat kita berpikir. Yesus pun buat orang berpikir. U-Talks, percakapan sumbang. Nah, jadi apa namanya? Jadi apakah mungkin gitu loh gereja menyakiti gitu? Ya kan? Eksistensi gereja apa memang dibuat untuk menyakiti atau untuk mengayomi atau untuk memberikan pertumbuhan rohani atau apa gitu loh. Jadi mungkin memangnya hal itu terjadi, gereja menyakiti. Mungkin nggak Pastor Tim sebagai pastor menyakiti. Itu ya lagunya mungkin pakai itu hianati Sebisa diriku. Gereja gitu ya, gereja kalau misalnya ada yang tersakiti di dalam gereja, mungkin kita perlu untuk melihat secara fair lah ya, gitu, bahwa apakah mungkin memang gereja yang menyakiti atau orang-orang yang di gereja yang terlalu merasa-rasa bahwa aduh gue sakit nih, oversensitif. Kita perlu gitu kita ya. perlu clear nih ya antara gereja yang menyakiti atau orang-orang yang di dalamnya memiliki mentalitas victim. But then again, gitu ya, seperti kata Mega Church itu gitu, bahwa Tuhan memanggil kamu bukan untuk memiliki mentalitas victim, tapi harus memiliki mentalitas victor. Sedap. Gitu ya, gitu. Jadi kalau misalnya gereja menyakiti, yes, secara umum pasti, gitu ya. Secara umum kita aja pernah punya bercandaan zaman dulu nih, waktu ngomong sama anak-anak youth gitu. Anak-anak youth tuh punya mereinterpretasi ulang lagu Happy Ya Ya Ya. Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Saya senang sama anak Tuhan. Siang kenal-kenalan, malam telepon-teleponan, akhirnya disekos pelayanan. Ah, that's really good. Ya, jadi tahu gimana gitu kan gitu. Kalau gitu gue nyanyi Nah, dulu. itu. Jadi mau lu yang salah atau lu merasa nggak salah, lu diskors dari pelayanan itu aja udah sakit. Nah, padahal kalau kita mau cek gitu, benar nggak sih sebenarnya tindakan untuk scoring pelayanan tuh benar apa enggak gitu kan? Nah. Siapa tahu tuh ternyata memang harus diskorsing memang, gitu betul. kan? Iya kan? Gitu. Jadi tapi kan orang kalau yang namanya sakit hati kan, wah gue diskors nih, gue nggak terima, gue quit, gitu kan? Ya, Gitu. kan itu mungkin bagian dari pendidikan juga ataupun pembentukan, ya gitu. kan? Jadi kan melalui gereja. kita perlu mendefinisi nih. Kalau misalnya gereja menyakiti, bisa iya, gitu kan? Bisa tidak. Tetapi kembali lagi bahwa kalau disakiti mungkin memang bukan karena gerejanya, tapi karena elunya. Gitu Atau kan, mungkin ya? bukan karena dua-duanya, tapi Nah. memang karena berbeda aja. Nah, itu interpretasi terhadap teks yang berbeda, konsep spiritualitasnya yang berbeda. Ada gereja-gereja yang spiritualitasnya misalnya purity codes gitu ya, yang pegangan tangan nggak boleh gitu kan. Tapi ada? Oh, ada dong. Ada. Tapi ya Kalau- kamu masuk di situ dengan pemikiran, ada orang yang dengan pemikiran it's okay as long as gue nggak berpikir negatif segala macam gitu ya, ada banyak alasan dan sebagainya. Ya mungkin Berarti di berbeda. gereja itu nggak bisa dong lagu itu ya, bergandengan tangan dalam boleh. kasih, nggak bisa dong itu. Ya nggak boleh. Nggak boleh. Karena Nggak, waktu tapi doa, serius. doa pelayan aja tuh bersama ya kan. Kan Ini kita gua baru gandengan tahu tangan loh. nih. Ada. Cowok sama cowok nih ya. Iya, gitu kan, kayak gitu, gini. gandengan tangan ya. Tapi kalau misalnya sebelahnya itu bukan cowok gitu, ada yang gandengannya begini.
Serius? Gitu. Ada serius, gue pernah ada di gereja semacam itu, men. Gitu. Seriusan? Betul, ada. Ada ya? Ada kayak gitu. Oh, oke. Bahkan gue pernah ada satu orang yang lagi ngajar bilang bahwa kalau orang itu sudah pegangan itu udah nggak kudus nikahnya. Wah, itu dan standarnya itu sangat memang. frontal. Wow, itu Nah standarnya memang. Wow. makanya kalau kita bicara tentang itu, kalau menurutku kalau memang ada gereja yang punya prinsip kayak gitu, terus kita merasa kita tersakiti karena perbedaan, Ya jangan di situ lah. ya jangan di situ. Iya. Sesimpel Of course. itu kan. Kalau misalnya nggak cocok ya udah. Iya. Iya. Kalau bagiku yang gereja kayak begitu, Betul, pengajaran kayak begitu, betul. ya nggak kontekstual, bukan cuma nggak kontekstual, nggak biblis dan sebagainya, sangat kacau lah pengajaran kayak gitu. That's why aku nggak akan stay di gereja yang kayak begitu. Iya benar. Yes. Benar. Gitu. Gue selalu punya prinsip waktu itu sering banget, mungkin Timothy ingat gitu ya. Gue selalu punya prinsip kalau lo nggak suka sama satu lingkungan atau satu tempat, lo coba rubah. Kalau lo nggak bisa coba rubah, ya lo diem, lo terima. Kalau lo udah nggak bisa diem, ya lo keluar. Masalahnya Gitu. kan ada orang yang nggak mau keluar, Nah. tapi pengen mengubah semuanya sesuai dengan apa yang dia Nah inginkan. itu berarti kan jadi problematik sebenarnya. Bukan berarti juga gereja yang salah dong dalam hal ini, ya kan? Tapi memang kita perlu lihat juga, ya ada konteks lain yang mungkin daripada sekedar bertanya apakah gereja menyakiti atau enggak, I think we need to be more lebih apa ya, lebih holistik dan lebih dalam, bahwa ya apakah gereja menyakiti dan gereja itu toksik itu sama. Nah, itu mungkin kita itu harus dua hal beda. yang berbeda nih menurut gue nih. Iya. Oke, jadi apa perbedaannya di mana nih antara gereja menyakiti yang memang membangun ataupun memang proses yang terjadi gitu kan? Setiap orang pasti kalau yang namanya ada proses pasti akan ada rasa sakit, ya gak sih? Ya kan? Sama gereja yang memang toksik. Nah, gitu itu apa? Gue bilangnya apa ya? Perbedaan mungkin ya atau apa? Thin red line-nya tuh di mana gitu. Baru nyala. Lampunya baru nyala, telat. Yeay, habis gelap terbit terang. Habis gelap terbit terang itu. Ini memang disengaja, ingat ya, ini disengaja. Ini disengaja bahwa kami kekurangan dana untuk Enggak. Oke, tadi membedakannya antara memang gereja menyakiti tapi membangun atau memang gereja yang sudah toksik gitu. 7 ciri gereja toksik. Misalnya, Silakan. gitu. Mulai dulu. Oh, bikin dia punya 7 gitu kan. Mungkin kalau 7 ciri gereja toksik gitu ya. Kalau paling mendasar mungkin gereja itu toksik atau enggak adalah apakah gereja itu menggunakan power untuk abuse jemaat, Over untuk abuse ya. untuk abuse pengerjanya, Abusive majelisnya. power gitu ya. Iya, Kayak gitu ya. itu mungkin hal pertama yang bisa kita lihat sebagai toksik atau enggak. Karena power abuse itu kan bisa dipakai dari banyak hal, bisa lewat dogma, doktrin, itu bisa dipakai untuk melanggengkan yang namanya abusive itu sendiri gitu ya, tingkat. Karena dan akhirnya gereja itu menggunakan orang untuk membangun dirinya, membangun paling gampang membangun ruang ibadahnya, kayak membangun apa kayak. Jadi orang itu menjadi propaganda alat. gitu. Jadinya orang itu digunakan menjadi alat untuk tujuan si gereja. Atau Oke. tujuan kalau kita nggak mau katakan gereja, tujuan para pendetanya, gembalanya. Nah disitulah kita bisa mengatakan itu abusive. Dogmanya juga, kemudian dogmanya. Apakah doktrinnya itu harmful atau enggak? Kalau doktrinnya itu sangat sangat mengekang, sangat menyiksa, sangat sangat tidak memberikan keterbukaan, atau dengan kata lain sangat go against apa yang Kristus sudah ajarkan. Itu kan udah jelas bakal sangat toksik gitu ya. Dan akhirnya orang itu akan susah. Mungkin aku memikirkan ulang tadi di dalam percakapan kita. Mungkin kita bisa bilang begini. Oh, kalau gerejanya udah nggak pas, gerejanya udah nggak benar, kenapa lu nggak keluar aja? Nah itu. Tapi kalau gereja yang toxic dan abusive itu, it's not easy untuk keluar. Nggak semudah itu. Rasa bersalah, rasa apa yang sudah ditanamkan bertahun-tahun. Kalau lu keluar dari gereja ini, lu akan kena kutuk. Masuk neraka gitu kan? Masuk neraka. Itu kan propagandanya kan, ya kan. Psychologically, secara psikologis. Ya. Orang itu sudah terikat, sudah dan akhirnya kan abuse itu kan bisa addicted ya. Menariknya abuse itu bisa sangat kayak Stockholm syndrome gitu ya. Aneh banget. Akhirnya orang itu menjadi terbiasa di abuse. Iya betul. Dan susah sekali untuk keluar. Apalagi
Apalagi kalau dia sudah hidup di dalam komunitasnya, komunitas itunya terus. Ya, Itu ya. terus, orang-orang itu terus. Itu terus ya. Ketika dia keluar, seperti dia tuh di dalam dunia yang gelap tanpa ada siapa-siapa. Nggak semudah itu. Ya, mungkin karena dia mainnya kurang jauh waktu itu. Sehingga Situ doang. gereja toksik itu seperti cult secara tidak langsung. Betul. Jadi seperti cult, tidak ada kebenaran di luar ajaran si pendeta ini, pendeta itu. Tidak ada komunitas ilahi di luar komunitas gerejanya. Sebegitunya gitu ya. Dan itu sangat toksik pasti, nggak mudah. Tapi bukannya setiap nggak tahu setiap tapi kebanyakan bukannya setiap pemimpin melakukan hal itu ya, bahwa tidak ada yang benar biasanya kalau selain dari gua gitu ataupun dari gereja ini gitu. Banyak gak sih sebenarnya yang kayak begitu, orang-orang yang bukan mengklaim ya, paling nggak mungkin tidak mengklaim secara langsung, tetapi dia menggiring pengertian jemaatnya ke arah sana, gitu ya kan? Banyak gak sih kayak gitu? Sepertinya banyak. Dan bukankah kebanyakan pemimpin mempunyai ke arah sana apa namanya? Kecenderungan ke arah sana? Ya mungkin ya. Gitu Mungkin ada. Iya kan? Karena kan kebanyakan kan ada orang-orang yang memang apa ya, punya satu natur yang megalomania gitu kan. Pemimpin-pemimpin yang merasa bahwa cuma saya yang benar. Narsis. Tuhan bicara sama saya gitu kan, ya Tuhan nggak bicara Allah sama berkata. kamu gitu kan gitu. Dan banyak lah. Kita dibesarkan di tahun 90-an itu tuh banyak banget gitu kan. Yeah. Gitu. Semua orang bilang bahwa Tuhan bilang sama saya gitu kan. Dan nggak ada accountability-nya sama sekali. Betul. Nah, tapi masalahnya memang kalau misalnya tadi yang kayak Pastor Vinky bilang tentang bagaimana orang bisa berada dalam satu komunitas tersebut, yang menjadikan semakin sulit adalah ketika komunitas itu bertumbuh besar. Oke? When you quit, it means that you seolah-olah lo berpikir gini bahwa somehow and some way ini pasti dosa gue. Ketika gue tidak bisa hidup sesuai dengan standar yang diajarkan. Karena lu keluar dari Ada bilangan normalisme besar. baru. Betul. Gitu. Padahal Jadi yang belum tentu yang besar itu yang benar. Nah itu Betul. dia. Tetapi Ya kan? kan semakin gereja itu besar, dia bisa ngomong bahwa ini standar di gereja kami. Kalau kamu nggak keluar dari, kamu nggak bisa ikutin, kamu keluar, artinya kamu pasti berdosa. Oke, ini standar yang benar, ini standar yang alkitabiah. Gue suka kata-kata itu, alkitabiah, ya gitu. Dengan kata-kata alkitabiah dan artinya tidak boleh lagi ada argumen lain, gitu kan? Ini yang alkitabiah, men, gitu kan? Saya Lu mengalami nggak ikutin standar gue yang alkitabiah, itu kamu dosa. Kamu keluar, hidupmu udah pasti di bawah kutuk. That's not easy gitu loh, nggak mudah. Teman-teman, kalau mungkin aku mau menyarankan gitu ya, nonton satu film, aku takut untuk bilang menyarankan juga sebenarnya, karena film ini terlalu Toxic. menyakitkan banget, yaitu Holy Betrayal. Di Holy Betrayal oke. itu Ya. ada satu kisah yang Netflix menarik ya di Netflix. Yang gereja-gereja di Korea kan. Aku pernah nulis di RLC itu, di RLST punya Instagram RLC. analisisku tentang apa yang terjadi di situ. Maksudnya gini, ada satu momen di mana satu orang yang mantan pengikut satu gereja sesat gitu ya. Gereja sesat gini, JMS, gereja sesatnya bilang, kenapa sesat? Karena dia menafsirkan bahwa buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu bukan literally buah, tapi itu adalah bentuk alegoris yang sebenarnya merujuk kepada vaginanya perempuan. Dan dia mengakui bahwa dia adalah Mesias, dan ketika dia sebagai Mesias, the way untuk kamu bisa bisa dipurifikasi gitu ya, bisa disucikan, adalah dengan si Mesias harus penetrate your vagina. It's really crazy. Kita bisa bilang itu benar-benar gila, nggak masuk akal, ridiculous abis. Tapi yang percaya banyak ya. Tapi yang percaya banyak. Dan menariknya yang percaya itu Orang-orang pinter. orang-orang pintar, mahasiswa-mahasiswa S1, S2, S3, bahkan di SNU. SNU itu Seoul National University yang sangat terkenal di Korea. Iya. Dan apakah kita bisa mengatakan gue bodoh banget sih bertani itu? Nggak mudah. Nah, ada satu perempuan yang bilang begini. Ini menurutku sangat penting dan sangat open. Aku punya pemikiran dan mataku gitu, bahwa ini bukan perkara sederhana. Dia bilang begini, kalau kamu mungkin, kalian yang mendengar ini, you may say bahwa kita itu gila. Kok nggak masuk akal, kenapa kita mau melakukan itu, kita mau melayani, memberikan diri kita sama si Jong Myung Cheong atau siapa tuh ya, bahasa Koreanya ngomongnya. Jadi JMS itu bahwa seperti dia bilang, mungkin lu kira kita gila, aneh, nggak masuk akal. Tapi kalau kamu di situ dan melihat semua melakukan yang sama, kamu merasa itu yang normal. Iya, benar. Dan tidak melakukan itu malah yang nggak normal. Dengan tidak melakukan hal itu,
Iya, betul. Atmosfer. Makanya normalisme itu tidak hanya dibentuk oleh personal logical ya, maksudnya personal seseorang punya rasionalitas, tapi juga oleh komunitas. Benar. Nah, Karena semua orang melakukan hal itu. Hal ini membuat satu dimensi baru lagi nih. Kenapa? Gitu ya. Ketika mereka yang ada di situ dan menganggap itu normal, mereka itu nggak tersakiti. Betul. Ya kan? Gitu Betul, kan. Jadi betul. pada akhirnya kembali lagi sense of church hurt ini harus dilihat kepada siapa orang pribadi tersebut gitu loh. Karena buat mereka yang sama-sama ngaco, mereka seneng justru. Gitu kan? Mereka sama-sama ngaco nih gitu kan. Gitu bagi mereka nggak ada masalah. Memang lu yang masalah, men. Gitu. Maka jangan-jangan church hurt itu necessary untuk ya penting. Justru aneh juga kalau misalnya konteksnya kayak gereja kayak tadi yang aneh banget itu. Terus kita nggak rasa disakiti. Maybe there's something wrong. Ya, itu kan perbedaan antara yang toxic sama yang church hurt dalam arti yang apa? Mungkin kalau gue bisa bilang dalam arti yang sebenarnya gitu. Ketika gereja menyakiti tetapi karena memang ada pendidikan di sana, gitu. Beda dong kalau sama yang toxic tadi. Iya, gitu, maksud ya gue kan? gini. Pada akhirnya gereja pasti akan sama-sama menyakiti. Betul. Oke, baik yang gereja menyakiti dengan tujuan yang baik, atau gereja yang memang toksik menyakiti lu. Betul. Dan lu bisa belajar sesuatu dari hal itu, karena sometimes ada sesuatu yang tidak bisa lu pelajari dengan cara lain. Oke, C.S. Lewis itu pernah ngomong gini tentang the problem of pain ya. Dia bilang gini bahwa Tuhan itu tuh dia memberikan satu penjelasan bahwa kondisi manusia itu seperti orang yang tertangkap perangkap beruang. Kalau kaki lu menginjak perangkap beruang, trak, gitu ya, sudah pasti kaki itu patah. Oke? Lalu C.S. Lewis bilang gini, Tuhan itu berusaha untuk membebaskan si perangkap beruang ini, dan itu mustahil. Sekali lagi, mustahil untuk set you free without pain. Oh, benar. Gitu ya, gitu. Jadi kalau misalnya kaki udah patah kena perangkap beruang, lalu perangkap beruang ini mau dibuka, ini mustahil untuk dibuka tanpa menyakiti, gitu ya. Saya pikir ada gereja-gereja yang baik yang memang harus melakukan hal itu, mengkorek semuanya, sehingga ada pulih. Tetapi justru gereja-gereja yang toksik adalah gereja yang membuat kamu tetap di dalam perangkap beruang itu dan melihat bahwa itu adalah hal yang normal. That's fine, bahwa itu fine. Pak pendeta, saya ini selalu bermasalah. Pak pendeta, tolong saya, doakan saya dan sebagainya gitu. Jadi seolah-olah bahwa si pendeta inilah kuncinya, dan pendeta ini bisa saja sangat menikmatinya. Gitu. Iya. Apa Bing? Lu mau ngomong apa tadi? Ya, itu. Bahwa ya akhirnya church hurt itu mesti kita frame pada porsinya, pada konteks yang tepat gitu ya. Karena nantinya kita generalisasi dan akhirnya kepahitan kepada semua gereja. Iya. Ya Yang kan? which is nggak mungkin kayaknya kalau nggak akan ketemu apa rasa sakit di dalam gereja, kayaknya nggak mungkin, atau Seharusnya konflik nggak mungkin ya, Seharusnya atau nggak Pasti konflik. ada Pasti konflik. akan ada konflik kan, ya kan. Contoh aja kayak mungkin RLC ya belum ketemu aja mungkin sekarang, ya kan. Belum ada, ketemu. ada. Udah. Oh. udah Nggak ada tahu. Enggak, ya makanya. Jadi kayaknya kan nggak mungkin. Berarti untuk untuk church hurt ini tidak mungkin. Ya kan? Kalau kita ambil analogi kisah di dalam Kejadian tentang pergumulannya Yakub dengan malaikat Tuhan, kan? Pada akhirnya pergumulan itu kan membuat si Yakub itu pincang, ya kan? Gitu kan? Tapi hal yang ingin gue garis bawahi di sini adalah bahwa keinginan untuk bergumul bersama itu kan tidak membuat si Yakub itu mundur. Betul. Ya kan? Jadi seolah-olah bahwa dia bergumul tapi tidak meninggalkan. Gitu. Nah, ini kan adalah hal yang baik, ya kan? Bergumul tetapi tidak meninggalkan ini adalah hal yang baik daripada orang yang memang ya apa-apa pindah. Iya, betul. Kan sebenarnya tadi lagi gitu. Kembali lagi kepada pribadi ini nih gitu ya. Kalau pribadinya memang egoistik, narsistik, dia mau pindah 10 gereja pun Iya, akan begitu. akan selalu begitu. Berarti benar dong ucapan yang di awal di mega church itu. Kalian harusnya tidak mempunyai mentalitas victim, tapi mempunyai mentalitas victor. Tapi at the same time menurutku juga kita perlu belajar secara multi dimensi. Maksudnya bahkan dari banyak hal perlu kita belajar dalam arti gini. Kalau misalnya kita itu tidak punya banyak source untuk belajar, maksudnya tidak, dalam hal ini aku lebih menghargai
orang itu tidak harus satu gereja untuk mencari banyak pengetahuan gitu ya. Supaya Maksudnya apa? gimana nih? Orang nggak perlu satu gereja untuk mengetahui banyak pengetahuan? Iya, karena misalnya kalau bagaimana kita bisa tahu satu Jajan ajaran, gitu, jalan-jalan gitu bisa. maksudnya. tapi dia selalu punya rumah untuk kembali, Oke. gitu kan. Tapi it's okay untuk mencari tahu karena begini. Kalau misalnya orang itu hanya stay di satu tempat dan benar-benar tuh di situ terus kemana-mana dikutukin gitu ya, atau dianggap tidak mau bertumbuh, jajan kemana-mana. Ini jangan sampai begini. Kita tuh nggak akan tahu, orang itu tidak akan tahu bahwa gerejanya sedang sehat atau tidak. Sampai akhirnya dia punya komparasi kan. Dia bisa melihat dari perspektif lain. Maka itu juga perlu supaya kita tahu gini. Ketika gereja besar misalnya contoh tadi, kamu jangan punya victim mentality, tapi harus victor mentality. Bisa jadi apakah ini benar-benar disampaikan untuk kebaikanmu atau supaya kamu tetap bisa dieksploitasi, Iya, karena diromantisasi itu penindasan dan sebagainya. Betul, karena eksploitasi di dalamnya. kalau misalnya pendapat lu seperti itu, gue jadi berpikir sebenarnya ketika lu bilang ya kayaknya nggak apa-apa sih sedikit jalan-jalan untuk tahu gitu pengajaran yang lain, ya kan? Tapi lu tahu nggak pemimpinnya akan menganggap lu adalah jemaat yang bermasalah, lu jemaat yang bandel. Karena lu keluar gitu loh, ngerti gak? Betul, itu terjadi. Makanya kita tidak memperlakukan itu di RLC. Makanya kita mau fine. datang boleh, nggak mau datang. Tapi you have, Haleluya, puji Tuhan. kamu tahu bahwa rumahmu selalu kembali. Kita adalah rumah yang terbuka untuk menampungmu untuk selalu kembali. Oh, ini jadi kata-kata seperti mega chat lagi ya. Welcome home. Tapi ya ini penting banget. Beberapa tahun yang lalu gue pernah ngomong gini. Sebelum ada LL lah. Jadi berarti sebelum pandemi. Gue bilang gini. Ketika semua orang mengatakan tentang dua situasi tentang victor atau victim gitu ya. Dua-duanya itu lupa bahwa dua-duanya itu bukan itu tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan adalah untuk membangkitkan virtue. Gitu ya. Tujuan Tuhan adalah untuk membangkitkan virtue itu sendiri, gitu kan? Karena kita percaya bahwa kebajikan itu adalah bukan sesuatu yang datang dari begitu saja, gitu ya. C.S. Lewis, kembali lagi C.S. Lewis. Gue banyak banget ngomong C.S. Lewis. C.S. Lewis di dalam Mere Christianity tadi Membuktikan bahwa dia reform. gitu ya. Dalam Mere Christianity C.S. Lewis ngomong gini tentang tujuan Tuhan adalah untuk membangkitkan di dalam kita satu manusia yang kudus, gitu ya. Nah, problematikanya adalah ketidakkudusan yang melekat di dalam kita. Ketidakkudusan, dia menggunakan istilah hamartema, gitu ya. Hamartema, gitu kan. Jadi hamartia dan hamartia Yesus membereskan masalah hamartia itu di atas kayu salib, gitu ya. Hamartema ini adalah satu ketidakkudusan, the unrighteousness ini yang dia gunakan, satu kata ini adalah untuk itu melalui proses dalam kehidupan sehari-hari. Yang gak akan selesai cuma ditumpangin tangan. Gitu. Nah, di dalam masalah ini kan ada gesekan, ada pendewasaan dan sebagainya. Dan gue setuju bahwa gereja tidak mungkin yang namanya mengajarkan jemaat itu yang baik gitu kan. Atau kita menormalisasi dosa gitu kan, atau kita membuat jemaat itu tetap bodoh, itu gerejanya bodoh kalau kayak gitu, ya kan, gitu. Misalnya kayak gini, saya hobinya, kamu kalau waktu senggang ngapain aja? Iya Pak Pendeta, saya hobinya judol. Gitu kan, saya judi online gitu. Oh iya nggak apa-apa gitu. Kalau menang yang penting berpuluhan ya. Gitu. Itu that is stupid gitu ya. Broken gitu. sane. Gitu kan gitu. Nah, dalam broken aja. Itu broken aja, itu nggak sampai sane ya, gitu kan gitu ya gitu. Broken insane. Ya, broken insane. Broken insane benar juga. Jadi bagus juga tuh. Tetapi gereja juga nggak mungkin yang kerjanya terus-terusan menyakiti, gitu kan. Itu apapun yang kamu lakukan salah pokoknya. Gitu kan? Apapun yang kamu lakukan it's never good enough. Gitu. Nah, jadi memang ini faktornya terlalu banyak di sini. Tetapi kalau misalnya hal ini dirasakan oleh teman-teman yang di luar sana yang lagi dengar podcast ini, merasakan hal ini, yuk kita cek sama-sama, gitu kan. Ngeceknya gimana sih, Pastor Tim, kalau misalnya gereja saya ini toksik apa enggak, gitu kan? Ngeceknya atau gimana cara ngeceknya? Maksud gini-gini. Oh, gini. Kalau ini salahnya gitu ya. Atau lanjut. ngeceknya gimana gitu. Sekalian promosi, ngeceknya datang ke LLC gitu. Jadi bisa lihat gitu ya. Yuk di-compare yuk gitu ya tentang gereja saudara dengan gereja kami gitu ya. Kita lihat kalau misalnya saudara pikir bahwa kami toksik, enggak apa-apa. Promosi nih. Iya dong gitu kan gitu. Tapi kalau misalnya saudara pikir bahwa
saudara mau lihat gereja kami, saudara pikir bahwa gerejanya nggak kudus, toksik dan sebagainya, itunya bertato gitu kan, gitu, it's okay gitu kan. Anting lagi Gitu, nih ada pakai anting, Pakai ada bajunya tato. AC/DC. ACDC Antichrist Devil's Child gitu ya, jangan lupa itu. Tapi yuk lihat yuk, bandingin, siapa tahu saudara lagi kesel gitu sama gereja saudara, datang ke tempat kami malah lebih kesel lagi dan menganggap bahwa gereja gue udah paling benar. Nah, oke, silahkan deh gitu. Mungkin kita perlu begini sih, kalau misalnya pertanyaan yang paling mendasar, apakah gereja itu toksik atau enggak? Ya, tadi aku sempat paparinnya. Tapi ada satu hal yang menurutku penting. Apakah gerejanya membuat jemaatnya berpikir atau berteologi? Kalau enggak, itu mematikan akal sehat loh. Kalau gereja sudah fungsinya mematikan akal sehat dan menyuruh kita beriman dan terima-terima saja apa kata si Iya. pendeta, ikut-ikut aja tanpa Iya. kita punya ruang kritis untuk menimbang apakah ini benar atau salah. Berarti itu toksik. Toksik. Kenapa? Mematikan akal sehat. Tapi kan harus percaya saja. Iya. Itu Taat berkat. gila itu. Taat berkat. Percaya aja lo nggak boleh lo. Itu nggak boleh dibantah lo kebenaran itu. Pendeta itu bukan Yesus. Absolut tapi kebenaran. Yesus pun buat kita berpikir. Yesus pun buat orang berpikir. Bahkan di dalam mencintai, Yesus pun bicara tentang mengasihi sesama, mengasihi Allah, mengasihi sesama, mengasihi Allah tuh termasuk akal sehat, akal budi. Ya. Yuk Maka- datang LLC yuk. Ini kayak gini. Karena kalau misalnya kita jemaat tidak dilatih berteologi, artinya begini, jemaat tuh punya satu kekritisan yang baik gitu. Dan ketika dia menghadapi masalah di dalam kehidupannya, dia bukan cari, gereja itu bukan tempat cap. Dosa nggak, Iya, bukan. betul. Tapi memberikan lensa kepada si jemaat supaya dia bisa melihat yang mana sih yang sebenarnya benar, yang mana yang sebenarnya enggak. Dia bisa menilai, dia punya kekritisan itu, sehingga dia pun bisa mengkritisi pastornya, pendetanya ketika pendetanya salah. Itu namanya roh pemberontakan, Vinky. Pendeta nggak bisa salah. Nggak bisa salah. Selama Touch no the anointed. The moment Remember moment your pastor says bahwa dia nggak mungkin salah, keluarlah dari situlah. keluarlah dari situ. Itu saran yang paling Ini, aku bisa ini percaya bahwa adalah- Yesus pun setuju. Ini adalah term yang sering banget gue denger dulu di tahun-tahun 2000-an awal nih kayak gini. Lu nggak bisa lo mengorek hamba Tuhan yang Jangan diurapi dan menyentuh. jangan menyentuh. Saul loh. Kamu tidak menyentuh. Kamu itu Saul. Kamu bukan Daud. Daud aja Kamu tahu bukan loh Daud. dia nggak mau. Man, Saul itu brengsek. Paulus mengkritisi Kefas, Petrus yang adalah soko guru. Munafik katanya. Gara-gara apa? Gara-gara dia duduk bersama dengan orang Yahudi, orang-orang non-Yahudi, tapi orang Yahudi datang dia tinggal. Munafik loh. Apakah Paulus memberontak? Ya bukan. Siapa yang berani Enggak. mengatakan? Atau Yesus bicara, ya Yesus sendiri, imam-imam yang sudah diurapi gitu kan, dikritik habis-habis. Kayafas itu imam besar. Imam besar. Iya, Imam besar. betul, Sah loh itu. Betul. Sah ya. Jadi boleh kita mengkritisi. Boleh. Boleh ya. Kenapa Boleh. tidak? Tapi kalau misalnya kita gerakannya, motivasinya, tujuannya untuk menjatuhkan, kan dalam konteks Ya, itu kan betul. muncul teks itu dalam konteks Kudeta ketika gitu ya nggak boleh ya. tujuan si Daud jangan menyentuh orang yang diurapi Tuhan dalam konteks adalah dia mau menyingkirkan si Saul supaya dia jadi raja. Ya. Menaikkan dirinya dengan cara dirinya. Kan bicara tentang menaikkan dirinya nih. Bukan bicara tentang menjunjung kebenaran kan. Betul. Kalau betul. menjunjung kebenaran why not? Oke. Tapi menarik nih ya tentang masalah kritik mengkritik nih. Ini penting nih tentang kritik mengkritik. Gue kan sering dengerin podcast kan gitu kan. Dan podcast gue yang gue dengerin juga beragam gitu. Yeah. Kan. Salah satunya ada salah satu pendeta bule lah, gitu. Pendeta bule yang Siapa katanya, tuh? Wis. SF. Siapa ya? Stephen Furtick. Stephen Furtick. Bukan. Cel. Bukan. Siapa MD ya? siapa lagi? Enggak. Gue kemarin dengerin. Tapi ini bagus banget. Dia ngomong gini. Dia katanya bahwa dia mengkutip Batmore. Batmore ini adalah musuhnya si James MacArthur. Oh, James MacArthur. John MacArthur. Nah, kan kita tahu bahwa MacArthur kan sangat Panglima perang bukan. MacArthur yang pendeta. Zaman- Ilah. Kok Panglima perang gue jadi inget 19. Douglas Iritasi MacArthur. telingaku bener. Douglas MacArthur ya. Nah, Sorry. John MacArthur ini. Mohon maaf. John MacArthur itu sebenarnya masih keluarga loh sama General Douglas MacArthur. Dia kayak cucu kemenangan something gitu. Nah, Enggak salah-salah amat. MacArthur ini kan seorang pendeta reform yang sangat ini kan ya, sangat Ya. sangat fundamental lah reformnya dia. Kalau ngomong tuh pahit lah gitu. Ngomong tuh Iya, tahu. Shush. Lanjut. Gitu. Jangan. Bill editor tolong nanti Editor, ditit ya. gitu.
Pokoknya kalau ngomong pedes, gue tuh kadang-kadang mikir gini ya, kalau orang ada yang ngomongin begitu pedes ya gitu, apa yang salah dengan hatinya ya? Dia pernah trauma apa ya sampai dia kalau ngomong tuh pedes selalu gitu. Gitu. Nah, kayaknya ngomong tentang trauma tuh dari sini gitu ya. Karena gini, gue diundang di grup WA ya, diundang di grup WA adalah teman-teman dulu di seminari gitu. Ini ada satu teman gitu ya, dia ngomong apapun pasti pahit. Ngomongnya gitu. Dia ngomong apapun gitu dia pasti ngomongnya pahit ya, nyinggung semua teman-teman yang di grup gitu dan sebagainya. Pokoknya begitu dia komen pasti pahit gitu. Sampai gue lihat caranya dia profilnya dia ganti-ganti gambar, bahkan nama profile name-nya ganti-ganti terus gitu. Gue sampai galau nih orang. Nah, gue pengen ngomong gini sama dia sebenarnya. Gue bilang bahwa bro, are you okay gitu loh. Karena menurut gue adalah orang kalau oke nggak akan melakukan hal seperti itu gitu. Nah, oke, singkat kata singkat cerita adalah Beth Moore ini kan seorang pendeta perempuan lah ya gitu kan, dari kalangan mega church, karismatik dan sebagainya, yang tentunya gorengan empuk lah buat si MacArthur gitu kan. Apalagi tentang masalah wanita tuh nggak boleh khotbah. Yeah. Wanita itu nggak boleh jadi pendeta, wanita itu nggak boleh jadi pastor dan sebagainya, bla bla bla. Karena di Alkitab bilang begini. Harmful doctrine. Nah, itu tuh sangat toksik loh sebenarnya loh. Yeah. Cuma nggak ada yang berani ngomong aja bahwa MacArthur, John MacArthur adalah pendeta yang toksik. Nggak ada yang berani ngomong gitu kan? Yeah. Gitu karena dia adalah orang yang dihormati di Amerika gitu. Padahal kalau misalnya kita mau jujur, Masanya gitu, banyak. ya betul gitu ya. Karena kalau kita mau jujur, MacArthur itu toksik loh. Gitu ya. Ketika dia nyerang si Beth Moore sedemikian rupa gitu. Beth Moore, gue suka kata-katanya dia. Dia ngomong gini, dia bilang katanya bahwa kritik itu bukan ingin kamu berubah. Ya, kritik gitu ya. Dia tujuannya bukan agar kamu berubah. Kritik itu tujuannya agar kamu berhenti. Dia bilang gitu. Jadi makanya si Beth Moore bilang, I don't listen to critics, I listen to coaches. Dia bilang gitu. Kalau coach, dia bilang bahwa coach itu juga ngeritik kita, tapi tujuannya adalah kita berubah. Tapi kalau kritik yang di luar sana, tujuannya dia bukan kita berubah, tujuan dia adalah kita berhenti, kalau perlu mati. Gitu. Oke, mungkin asal gampangnya begini. Yang satu, Kenapa? Jadi nggak boleh mengkritisi. satu tujuannya mengkritisi untuk membangun. Kan kalau misalnya orang itu dekat orang yang tahu untuk kebaikan kita, pasti kalaupun dia dalam bentuknya kritik, seperti tidak setuju memberikan pendapat berbeda atau apa, kan tujuannya untuk membangun. Betul. Yang satu untuk membunuh, ya, dalam tanda kutip menghancurkan. Makanya kritik itu gue pikir, Tapi- makanya gue pikir bahwa kritik itu perlu untuk dibangun perlu untuk diberikan di dalam ruang lingkup hubungan. Oke. Betul, Ya, betul. misalnya gue kritik Vinky kritik gue, oke. ya kan? Ini kan Ini nggak masalah Oh, we karena did, we ada did. hubungan. We did, gitu Iya, kan, gitu ya, Iya, gitu ya. betul. karena ada hubungan. Tetapi kalau misalnya kita kritik pendeta di luar sana gitu kan, gitu yang masalahnya heboh atau apa gitu, iya bodoh amat gitu kan. Kita kan nggak kenal sama dia. Iya. Gitu. Yang kita bisa ngomong di sini adalah bahwa kalau misalnya ditanya, well, kita bilang bahwa oke, itu toxic gitu. Tetapi kita tidak perlu untuk melakukan satu kritik terhadap orang tersebut gitu. Oke. Iya, betul. Betul, nggak perlu nyerang gitu kan. Kita nggak perlu nyerang gitu. Kalau ditanya. Maka balik ke church hurt. Jadi gimana? Jadi gue nih, kalau gue pikir bahwa nomor satu adalah coba dipikirkan apakah gerejamu yang menyakiti atau emang kamu yang merasa disakiti, gitu kan ya? Oversensitif mungkin. Jadi seolah-olah bahwa memang kamu yang punya masalah sebenarnya. Iya, Gereja iya. ngomong apa dan kamu yang offended, gitu kan gitu. Iya. Sekarang tuh banyak loh orang-orang yang offended. Betul, gitu banyak kan, banget. gitu. Padahal maksudnya bukan ngomongin dia, nggak kepada dia. cancel gitu. culture. Cancel culture gitu Iya, kan, pendetanya di cancel gitu. Iya. Ada banyak pendeta di luar negeri yang mega church yang gereja pendetanya di cancel gitu karena dianggap abusive gitu kan, gitu. Dari kata-katanya dan sebagainya gitu. Yang itu sebenarnya mesti dicek dulu di hatinya gitu kan. Apakah atau sebenarnya apa sih yang diharapkan dari pendeta? Apakah pendeta tuh diharapkan adalah orang yang selalu untuk katakan, "Oh iya, Nak. Santa Claus. Ya kan nggak mungkin juga kayak begitu, Haleluya, ya kan? haleluya, Nggak mungkin juga. Haleluya, shalom." Wah, Ya, RLC, gitu kan, gitu. kalau kayak gitu RLC bidat abis. Pendetanya bisa ngomong. Lumayan lah di menit 32 baru keluar kata-kata bidat itu. Biasanya di menit-menit awal udah ada kata-kata bidat. Kan gitu ya. Maksudnya adalah bahwa memangnya apa sih yang kamu harapkan ketika kamu bergereja? Betul. Apa yang kamu harapkan? Kamu ingin pendeta itu seperti apa? Pendeta yang sangat lembek kah? Pendeta yang sangat melegalkan apapun yang kamu lakukan gitu. Oh ya nggak apa-apa. Pokoknya Tuhan Yesus pasti memberkati.
the word of encouraging gitu kan. Apakah yang seperti itu gitu. Nah mungkin bisa juga cari gereja yang seperti itu, yang nggak pernah rebuking, yang nggak pernah untuk bilang bahwa kamu salah loh. Gereja AI. Gereja AI gitu kali. gitu kan. Nah tapi di sisi lain gitu ya, yang kedua adalah memang ada gereja yang sangat toxic. Betul. Yang membuat kamu tuh sangat merasa abuse, merasa bahwa kamu tuh you never good enough gitu kan. Merasa bahwa you need to do this and to do that untuk merasa berharga di hadapan Tuhan. Gitu kan? 5 langkah untuk hidup diberkati. Nomor 1 adalah kasih perpuluhan. Nomor 2 doa pagi gitu kan. Nomor 3 apalagi? Kasih perpuluhan lagi. Kasih perpuluhan lebih banyak lagi. Dan semuanya gitu kan. Dan ketika kamu tidak diberkati, maka pendetamu akan mengorek hal itu. Kamu masih doa pagi gak? Iya. Ya. Itu masalahmu bro. There's something wrong There's something wrong with in you. your heart. Gitu kan. With your heart ada masalah yang Jangan-jangan lo sakit karena lo ada apa, lo nyimpan dendam. Barang tumpas. Barang misalnya, tumpas. kan? jimat, ada jimat. Ada barang-barang di situ kan. Barang tumpas gitu. tuh. Ya kan, di rumah masih ada patung-patung, ada patung Kuan Im, ada patung Bunda Maria, ada liontin dan sebagainya. Wah, ini mesti dibakar. Wah, ini salah juga nih. Bakar. Ada salib, ada Yesusnya. salib, ada Yesusnya. Kan? Oh, itu masih punya kaset-kaset lagu dunia gitu kan. AC/DC. Masih denger The Beatles. Nah, Iya, pokoknya Beatles. itu masih sering nonton bioskop dan sebagainya. Itu nggak kudus. Kan? Dan pendeta yang toksik adalah pendeta yang membuatmu merasa bahwa you are never enough. Oke. Ya, Menurut ya, gue gitu ya. Dan hal itu ternyata nggak cuma di kalangan pendeta loh. Anak gue tuh ngomong sama temennya, anak SMA nih, gitu ya. Ada temennya tuh, itu tuh pintar banget di sekolah. Salah satu anak yang paling pintar di sekolah, gitu kan. Kerjaannya belajar dan sebagainya. Tapi dia selalu merasa bahwa dia tuh nggak pernah merasa cukup. Karena orang tuanya selalu menuntut lebih. Iya, Gitu. Iya. Nah, mungkin mindsetnya si pendeta tadi sama mindset orang tua ini sama. Nih. Lu harus dituntut lebih. Iya, kebawa ke situ. Satu toxic dalam pastoring, satu Toxic toxic dalam dalam parenting. parenting. Yes. Gitu. Tapi kadang-kadang kan kalau kita lihat atlet sama klubnya atau atlet sama pelatihnya, kadang-kadang kan memang mereka mempush sampai to the limit. Nah, apakah itu toxic? Tapi pada akhirnya banyak atlet juga yang jadi dari yang kayak gitu loh, dituntut lebih gitu, dituntut lebih dalam waktu latihan, dituntut lebih dalam waktu dedikasi, dituntut lebih dalam waktu daya tahan, conditioning gitu. Itu kan kurang lebih sama. Tapi Betul. apakah itu toxic? Enggak. Makanya kan gitu bahwa Jadi perbedaannya tadi yang gue bilang gitu bahwa kalau coaches tadi ya gitu ya gitu, atau mungkin orang tua dalam hal ini gitu, dia menginginkan sesuatu yang lebih. Iya. Dan I know that you can do this, gitu Yeah. kan gitu. Tetapi kalau misalnya pendeta, gue sampai dengan hari ini gitu ya, gue belum menemukan pendeta yang alasannya gitu bahwa I coach you, gitu, dan kalau kamu nggak bisa gitu, itu artinya salahmu. Udah itu doang gitu. Tetap nggak ada yang bisa memberikan satu solusi. Ya, kalau menurut gue pendeta tuh harusnya kasih solusi. Lu mencoba, you are not good enough on that gitu. Yuk kita pikirin kerjaan lain untukmu. Yuk kita pikirin pelayanan lain untukmu. Yuk kita pikirkan alternatif lain untukmu. Daripada kamu harus mengulang satu formula yang sama. Oke. Gitu. Oke, bukan pressure oriented ya, tapi lebih ke solution. Betul. Berarti valid dong ya, orang yang mengkritisi harusnya juga memberikan jalan keluarnya atau solusinya juga. Benar nggak? Betul. Ya, Harus kan? mengarahkan. Kalau paling tidak memberikan secara langsung, secara eksplisit, tapi dia mengarahkan ke situ. Ada begitunya. Betul. Oke. Dan tadi aku kalau misalnya gereja itu toksik dan kita mengalami sakit, tersakiti karena gereja itu toksik, maka itu tandanya kita sudah mulai mendapat enlightenment, mendapat pencerahan pelan-pelan dan berproses lah dengan itu. Berarti rasa sakit itu nggak masalah yang Enggak. itu Ya, dalam hal ini ini, sangat dalam baik. hal ini Baik. bagus. Ya kan, berarti lu belum mati sakitnya. Gue pikir bahwa gue menjadi hari ini pun karena disakiti oleh gereja. Sesi Dong, kesaksian sekarang gimana? jujur dong ya. Lu gitu ya, disakiti oleh gereja atau lu menyakiti gereja? Dua-duanya. Gue akan menyakiti seperti Golden Rules, lakukan pada orang lain sebelum orang lain melakukan itu kepadamu. Sebelum lu mati, disikat orang lain, mendingan lu sikat duluan dia daripada lu mati. Tetapi apa yang gereja lakukan kepada saya pun tidak membuat saya quit, tapi menjadikan saya lebih baik. Betul. Saya pikir tujuannya ada pada kita.
Betul. Kalau misalnya gereja menyakitimu itu salah gereja, tapi kalau kamu tetap merasa tersakiti itu salahmu. Sekali lagi ya gitu ya. Gitu kan. Gereja menyakitimu itu salah gereja, tapi kalau kamu terus merasa tersakiti oleh gereja itu salahmu. Get up, angkat tilammu, berjalanlah gitu kan ya. Masalahnya nggak ada gembala yang mau nganterin dia ke depan pintu gereja yang dia mau tuju. Kalau dia lagi disakiti nih, dia mau keluar, nggak ada Nggak gembala boleh. yang pengen. Nggak boleh. Cuman lo doang gitu. Iya. Oh ya udah sini gua anterin ke Yuk, gereja kita mana yang lo gereja, mau. kita anterin kan gitu. Tapi menarik ya kalau kita sedikit ke Alkitab ya. Di dalam Yohanes 9 ketika orang buta itu di abuse habis-habisan sama si orang buta sejak lahir itu. Sama pemimpin-pemimpin Yahudi, orang-orang Farisi gitu ya. Pada akhirnya kan dia dikeluarkan. Ya. Dikeluarkan dari persekutuan sinagog, dilempar keluar, tapi momen itu justru Yesus datang. Yesus datang menyapa dia dan tanya, apakah kamu percaya kepada anak manusia? Siapakah dia Tuhan? Tuhan, dia yang sedang berbicara kepadamu. Langsung dia percaya, dia menyembah. Ada konteks bahwa ternyata ada satu pelajaran yang bisa kita pelajari. Kalau kita merasa galau, karena aku tahu nih nggak mudah nih untuk keluar dari gereja toksik yang sangat hurtful itu, nggak mudah. Tapi percayalah bahwa kalau memang kita tahu itu, kita dengan sadar, dengan secara teologi, secara hati, secara utuh kita menyadari bahwa ini nggak benar nih. Ini nggak benar. Aku nggak bisa lagi di sini. Percayalah bahwa ketika kita keluar, Yesus tuh nggak pernah ninggalin kok. Iya. Pasti akan diberikan komunitas yang lebih utuh, lebih sehat, lebih membangun. Pasti ada. Ini keluar dari masalah teologis, ini lebih kepada akhirnya menjadikan pengharapan itu di dalam Kristus itu harus ada. Betul. Pengharapannya dalam Kristus dong, jangan dalam gereja. Betul. Masalahnya banyak sekali gereja yang menaruh propaganda itu. Kalau lo keluar dari gereja ini, ya lo sama aja membangkang dari Tuhan gitu. Tapi gereja juga harus begini ya. Aku ada pada perkataan yang sering muncul bahwa kalau ke gereja itu jangan lihat orang, cari Tuhan. Nah, perkataan ini juga harus dikoreksi. Ini problematik ini. Karena gimana pun gerejamu tidak sempurna. Tentu di dalam gereja tidak sempurna juga berbeda dengan gereja toksik ya. Gereja yang mungkin ada cacatnya di dalam perjalanannya, di dalam pengembalaannya. Tapi disitulah seharusnya kita menemukan Kristus, berjumpa dengan Kristus dan anugerahnya lewat pribadi-pribadi yang broken ini. Nah di situ kita bisa menghayati apakah benar-benar mereka kalau kita sadar bahwa brokenness itu ada tapi bukan secara sengaja mengeksploitasi. Dan ya udah kita harus berjalan di dalamnya. Tapi buat gereja juga, aku juga mendengar kata-kata ini dipakai untuk meromantisasi gereja yang tidak mau bertumbuh. Kok gereja lihat Tuhan, jangan lihat orang. Gak boleh juga. Iya. Justru kita tuh yang kita bertugas itu menghadirkan alibinya Kristus. mereka ya untuk tetap bisa seperti itu aja. Betul. Gitu. Yang penting lo datang terus. Betul. Kita gitu. sebagai jemaat, sebagai orang, sebagai pelayan, sebagai pendeta. Itu kita punya tanggung jawab untuk menghadirkan Kristus, to embodying Christ, to embody Christ di dalam realita hidup bergereja, supaya orang-orang itu menemukan Kristus lewat kita. Kristus tidak mungkin ditemukan secara abstrak langsung ke sana. Tapi Kristus ditemukan dari pribadi-pribadi yang berkomitmen untuk menghadirkan dia terus tuh dalam kehidupan sehari-hari. Exactly. 20 tahun yang lalu, exactly 20 tahun yang lalu, ketika gue membaca bukunya Wolfgang Simpson tentang gereja rumah yang mengubah dunia, di situ ada satu statement yang dia katakan gini. Ketika gereja mengatakan kalau datang ke gereja jangan lihat orang-orangnya, lihat Tuhannya, dia katanya. Ketika statement itu keluar, dia katanya gereja tersebut sebenarnya tahu bahwa dirinya toksik. Betul saja. Gereja tersebut tahu kalau dirinya toksik. Gitu. Dan dia nggak mau berubah. Dia nggak mau berubah. Dan dia bersembunyi di balik statement itu. Karena ketika lo keluar lo melawan Tuhan, gitu ya. Itu kan? Dan itu membuat gue keluar loh dari gereja gue. itu jahat banget ya, jahat banget ya. Dan itu abusive loh. Dan kejahatan yang paling jahat adalah kejahatan yang menggunakan nama Tuhan. Betul. Benar. Dan dibenarkan, dijustify. Betul. Oke. Seringkali kan jemaat akhirnya jadi kritis ngikutin gembalanya karena gembalanya kritis. Dia berhasil nolorin jemaat-jemaat yang kritisin gereja lain juga. Ya, tapi nggak solutif, ya kan? Jadi semakin dia bisa mirip sama gembalanya, ikut kritisin, nampaknya rohaninya semakin tervalidasi gitu. Tervalidasi. Makanya kita harus menjadi orang-orang yang solutif. Gitu, Jangan jadi produk-produk duplikasi dari gembalamu. Yang benar itu aku tidak setuju bahwa banyak pengikut hanya punya satu guru, satu gembala.
satu pemimpin saja. Karena kalau kita berpikir begitu seolah-olah si pemimpin itu sanggup menghadirkan Kristus secara utuh Betul. di dalam Which is dirinya. sebenarnya nggak bisa. Justru yang benar adalah satu orang banyak Guru. bukan satu guru banyak murid. Makanya kita harus membuka diri untuk gereja yang tidak toksik akan ketika jemaatnya belajar dari tempat lain, ada mendengar satu hal lain dan akhirnya tapi dengan kesadaran bahwa dia tetap punya komitmen di gerejanya, dia akan oke loh. Harusnya. Dan aku tidak pernah punya masalah ketika teman-teman mendengar dari lain. Tapi kalau teman-teman dengarnya dari yang toksik juga gitu, yang kita sudah tahu, yang kacau ya kita juga bingung gitu. Tapi kalau gereja itu berpikir bahwa hanya di tempatku saja kamu melangkah keluar mendengar, oke, man, udah mulailah, tinggalkanlah pelan-pelan. Yang lebih sulit menurutku daripada sekedar kita mempercakapkan tentang apakah gereja menyakiti atau enggak, karena itu udah pasti ya, adalah bagaimana keluar dari gereja yang sudah jelas-jelas toksik. Itu yang akan lebih sakit. Itu akan ada trauma, religious trauma setelah itu, dan itu panjang. Tapi at least disitulah harusnya pergumulan kita terarah. Jangan selalu berpikir, jangan terlalu optimis. Percayalah, banyak orang sudah mencoba. Kalau sudah dari awal toksik, jangan berusaha untuk mengubah. Iya, nggak bisa. You are not God. Jadi mendingan keluar. Iya. Ya kan? Mendingan angkat tilammu, berjalanlah. Angkat tilammu dan berjalanlah, dan sampai di sini sepertinya. Di sini. Kayaknya udah wrap up semua. Di sini kita angkat tilam. Habis ini kita angkat tilam ya. Kita bawa yang kita punya, bukan apa yang kita nggak punya. Itu namanya mencuri. Maling. Oke guys, sekali lagi thank you banget para pastor buat obrolan-obrolan kita pada siang hari ini. Entah kapanpun ini akan ditayangkan. Dan terima kasih banget semuanya teman-teman. Sekali lagi kita dari Reformasi You Talk by Reformasi Liturgi. Ikutin terus, tungguin terus setiap konten-konten kita ataupun podcast-podcast kita yang ada di YouTube. Please follow, subscribe, komen, kasih like tentunya. Dan kalau mau mengkritisi, silakan. Coba kasih solusi juga. Asik. Tapi gak apa-apa, kalau kita dikritisin, it's really good. Iya, gak apa-apa. Seperti kata pepatah, anjing menggonggong, orang cakep jalan terus. Dan ngomong soal orang cakep, pasti yang nonton lagi mikir, kok gak ada CJ kali ini? Yang berikutnya, episode berikutnya. Oke, thank you semuanya. Sampai ketemu lagi dan bye. Bye. God bless. You Talks, percakapan sumbang.